Anda kembali di Metro Malam pemirsa dan kini saatnya kita mengetahui OTC Media Indonesia esok. Sudah hadir bersama kami editor harian Media Indonesia Irfan Sihombing. Selamat malam Bang Irfan. Malam Gadis. Bang Irfan, melalui PP nomor 12 tahun 2023, pemerintah memberi izin hak guna usaha 95 tahun dan juga hak guna bangunan hingga 80 tahun di atas hak pengelolaan lahan terhadap para pelaku usaha. Bagaimana Media Indonesia kemudian menyoroti PP ini? Kita ingin terlebih dahulu berangkat dari pemahaman bahwa ingin mengajak masyarakat untuk terlibat sama-sama menyoroti adanya PP tersebut, PP yang ingin memudahkan investasi di calon ibu kota negara kita yang baru di Kalimantan tersebut. Artinya apakah peraturan ini sudah sesuai ataukah ini ada hal-hal yang harus kita soroti bersama-sama. Tentu kita ingin membuka ruang diskursus tersebut sehingga publik bisa sama-sama melihat. Itu titik poin berangkat dari kenapa kita memberikan berita ini, dan tentu kita angkat judul pemerintah jangan obral tanah di IKN. Demikian Gadis. Apakah dampak dari jangka waktu yang cukup panjang ini bisa mempengaruhi misalnya sistem atau iklim usaha nanti di IKN? Tujuannya kalau menurut otorita IKN sebenarnya agar investor tersebut mau untuk berinvestasi atau menjadi pelaku usaha di calon ibu kota yang baru tersebut atau di IKN. Tapi yang perlu kita lihat adalah apakah privilege 95 tahun untuk HGU ini sebuah privilege yang berlebihan atau tidak gitu. Karena kan ada undang-undang pokok agraria yang mengatur bahwa kalau kita ingin memiliki HGU itu harus pertama dia adalah warga negara Indonesia, kedua dia adalah badan hukum yang berdiri di Indonesia. Sementara investor yang ingin diundang adalah investor asing. Apakah nanti tanah atau HGU selama 95 tahun itu nanti dimiliki oleh asing? Itu kan yang perlu kita soroti bersama-sama, demikian. Artinya kita khawatirkan ada pergesekan antara investor asing dan juga investor lokal ataupun juga para pelaku usaha di tanah air, begitu? Bisa gesekan, bisa juga kita ingin melihat agar undang-undang itu kan mengatur bahwa yang boleh memiliki usaha HGU itu adalah WNI. Tapi kalau ternyata investor yang datang itu kebanyakan nanti asing, bagaimana? Nah ini kan yang kita tidak ingin, hanya karena kita ingin membangun IKN yang membutuhkan dana tidak sedikit, sekitar 499 triliun, kita sampai mengobral ke asing. Jangan sampai itu yang terjadi. Baik, kita harapkan itu tidak terjadi dan kita pantau terus seperti apa kemudian masyarakat melihat peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk IKN ini. Terima kasih Bang Irfan atas informasinya, dan pemirsa Anda juga bisa membaca ulasan selengkapnya dalam Harian Media Indonesia esok.